kok dia lebih berdefek ya dari pada si Albert ini tengok-tengok ya. Si Albert tetap si Albert. Aduh. Aku tetap hashtag hidup Brondong. Bapak itu kan ya. Bapak siapa nih? Bang Bapak Jimo. orang lah. Oh, bapak orang. Kira aku bapak siapa? Bang Jimo kan ceritanya udah punya anak istri gitu. Orang lantai kamar mandi. Nanti kamu lagi. Tunjukkan caramu. Ngatain drakor, ngotain aja nggak sih? Nah, kita kembali lagi di sesi ngotain drakor Undercover Miss Hong. Ini di paruh kedua dari episode 9 sampai episode 16 ya. Nah, untuk yang mau dibahas pertama apa ya? Teori-teori dong kemarin. Langsung ke teori, kita Iya. nggak bahas. Cuplikan dulu nggak sih? Mau bahas cuplikan apa nggak? Boleh. Dikit. Berarti cuplikan yang paling ikonik mungkin atau memorable atau yang paling disuka. Ini dia semangat nih. Iya. Bahas cuplikannya Kak. Kayak sudah ada yang mau disampaikan gitu. Tadi kita sempat bahas juga, bukan kita sih kalian. Aku denger kan sempat dibahas juga di awal yang Caca siapa itu namanya? Sejumil. Cha Jung Il itu kan minta tolong. Bukan. Diam-diam itu membantu Miss Hong. Terus tuh tapi tuh takut gitu naik ke atas. Dia tangga. Misong. Ke atas. Miss Hongnya aja bingung kan Kak. Ini serius atau menjebak? Iya, dia antara bingung sama seuzon sih. Iya. Kenapa gitu kan? Sama ini yang jadi siapa anaknya itu Kang Nora ya. Nah, Kang Nora itu dia pinter tuh mengelabui bapaknya. Nah, itu sih aku walaupun dia ada ketakutan, tapi dia pintar untuk membuat orang tuanya tuh percaya sama dia, terutama bapaknya sih. Tuh. Oke. Gitu ya. Kalau aku cuplikan Nora juga sih Kak. Waktu dia ngasih kata sambutan ya. Waktu dia udah dilantik itu oke, keren. Iya kan. Anak sepolos anak sepolos itu tiba-tiba berani membuat gebrakan seperti itu ya tuh. Keren Mana sekali dia sih. lolos lagi dari tangkapan. Iya. Iya gitu ya. Iya. Terus selain itu cuplikan si Albert sama Waduh, kayaknya sama nih. Miss Hong. Miss Hong. Itu endingan. aku mendukung Iya sekali. kan? Aku pengen didorong deh. Iya kayak pengen didorong. Kayak dia tuh brondong tapi Sadar diri. penurut, Iya betul. iya aja, memberi semua hartanya kepada Miss Hong. Jangan Terus cuma pula. kayak hashtag hidup brondong. Iya kan? Iya kan Kak? Hashtag hidup brondong. Iya betul. Waktu mereka di sungai Iya, Jadi itu perpisahan kan? itu kayak Ih, putus ya. kasihan. Kayak putus ya, padahal mereka nggak ngapa-ngapain Aku gitu. sedih Tapi sih. aku kayak selamat tinggal. Mana Hong dia Jang. tuh pakai ngomong ini, ucapan terima kasihmu itu seolah-olah Iya, ini perpisahan kata dia kan. 무엇하든 말은 menatap punggungnya. Iya kayak Gitu kayak dalam. putus. Tolong berondong satu ini sangat sangat dramatis. Betul. 먼저 가요. 나는 좀 더 이따 갈게요. 갈게요. Aku suka juga di bagiannya dia itu kan. Iya.
Aku suka dia jadi berondong tuh yang nggak ngangong Iya, kan. betul. Heeh. Nggak second lead syndrome ya ternyata. Enggak. Kemarin kita sempat seuzon Mm-mm. bakal second lead syndrome. Ternyata memang Ya udah. sama main leadnya memang setipis Iya, tisu betul. dibagi 1000. Iya, benar. Kayak itu memang mantannya tuh ngemantan banget ya. Betul. Itu sih Betul banget. dua itu aku suka cuplikan mereka berdua. Kalau aku semua yang ada Albertnya aku suka. Iya. Sama ini sih menurutku ini berkesan aja gitu karena dia menunjukkan kedewasaan di bagian Shin Jong Woo sama Hong Gembo pas mereka udah menyelesaikan misinya. Jong Woo-nya pamit salaman dong sama mantannya. Putus kedua kalinya. Wah ini kok dia lebih berdamage ya daripada si Albert ini ku tengok-tengok ya. Si Albert tetap si Albert. Aduh. Aku tetap hashtag hidup rondong. Aduh, Enggak, iya sih. hidup mantan enggak. Hashtagnya tetap berondong, tapi pas ngelihat salaman itu wah gawat nih. Tapi pas aku lihat ini menitnya udah mau berakhir kok ini. Berarti nggak ada ini. Tapi Kak ada perbedaan di cara mencintai kedua orang gitu ya sih Kak? Iya kan Kak? Betul banget. Yang satunya tuh dianya tuh kayak membiarkan Miss Hong tuh berkembang sesuai dengan prinsip Iya, dia. betul. Kalau si Jong Woo itu tuh Dia terkesan mengarahkan. ya mengarahkan tapi terkesan apa ya? Apa ya? Mengekang gitu loh. Ya, iya betul. Melindungi cuman tuh jadinya terbatas gerakan si Hongnya itu kan gara-gara ya memang pemikiran dia sih bagus untuk Iya. melindungi Hong cuman jadinya tuh ya nggak berkembang jadinya Hong Betul. kalau sama dia gitu loh. Soalnya dia tipe kayaknya kalau udah jadi itu dia yang posesif gitu. Ya, terkesan posesif jadi Betul. Scorpio kah? Tapi kalau dia di dunia nyata, mas-mas itu Gemini. Oh iya. Tapi kan di sini kita nggak tahu ya dia apa. Di dunia nyata. Kalau dunia film, Kalau yang Albert itu dia Virgo. Oh. Dia membiarkan Hong Gembo itu dengan karya dia, berimajinasi Iya. dia gitu. Jadi perkembangan karirnya pesat ya. Mana dia waktu dia jatuh miskin kan dia minta tanggung jawab sama nunanya. Ya mana dia tuh bener-bener yang ngebrondong banget pas Iya. miskin itu. Memang ngebrondong, yang satu ngemantan banget, yang satu ngebrondong banget, yang satu tetap Iya, hidup betul. brondong. Ya itu. Ya dua itu sih. Itu yang paling ikonik sih. Tapi jujur ya, pas yang bagiannya Bang Jin Mok Ya. yang mulai dia mengundurkan diri sampai dia kembali lagi tuh aku nangis loh karena aku ngeliat perjuangan bapak gitu kan kayak 방진목의 이름을 써라. 그럼 셋은 산다. 뭐 다야 진짜부터 하면 좀 뜨고 싶었고 억지로 밀려나면 bapak siapa nih? Bang Bapak Jin Mok. orang lah. Oh, bapak orang. Kira aku bapak siapa? Bang Jin Mok kan ceritanya udah punya anak istri gitu. Kak maksudnya. Bapak siapa kata dia? Ya bapak anak dia. Ada sini jiwanya ini. Ya dia sudah lapar. Terus aku ngelihatnya kayak nggak tahu tiba-tiba nangis gitu, nggak pengen nangis, cuman kayak aku terharu dengan perjuangannya dia jadi bapak gitu kan. Sama si Nora itu yang dia ya gimana ya, dia tuh pengen banget diakui sama bapaknya, Iya. tapi ya udahlah, Aku memang dasarnya bapakku berdebah gitu. Iya. Bapak dia memang patut lah di Ya, penjara. mana lain gitu. Ada dua tipe bapak. Dua dua. Bang Bang Jimok yang rela menjual Aku mau ngomong nggak Aset, bagus tadi. bukan aset sih, Kebab, rela ini mengundurkan diri. rela mengundurkan diri dan dia kan menjual Oh iya. apa sih? Bibimbap 1.000 won. 1.000 won sama Albert, cuman sama Albert. Dapat probiotik satu. Bonus. Terus satunya tipe bapak yang ya bapak aja nggak ada perannya. Nah, itu yatim pasif. Ngomong Jadi di sini ada dua tipe bapak dan dua tipe cowok mencintai ya. iya. Ini bener-bener yang drakor yang banyak banget Dan pelajaran. selain itu dua tipe kepribadian. Apa tuh? Apa tuh? Bokhe sama Gembo. Oh iya betul. Oh iya benar. Mereka tuh sama-sama realistis tapi beda tipenya aja. Iya, beda mereka cara mereka apa ya? Apa sih yang Melihat ini juga masalah. ya melihat masalah Cara terus menyelesaikannya tuh juga mereka tuh sama-sama Cara realistis menyelesaikannya. tapi beda. cara Betul, nyelesain betul, masalah betul. juga.
Dan di sini tuh emang paket komplit gitu loh, kayak semua sisi kehidupannya tuh bisa kita ambil hikmahnya gitu kan. Kita bisa mau belajar apa aja tuh ada gitu. Bahkan termasuk dunia ini ekonomi. Kita jadi tahu krisis moneter itu ada istilah apa aja gitu. Saham-sahamnya. Awalnya cukup bingung ya. Mm-mm. Ini drama ini berat gitu, tapi ternyata ya Nah, kita udah bahas cuplikan ya. cuplikan favorit. Mungkin mau bahas tokoh kali siapa gitu di paruh kedua. Oh, yang ini, yang berkembang atau yang tertarik gitu ya? Jujur aku di paruh kedua ini aku malah suka sama ini, Lee Yong Gi yang peretas ininya. Peretasnya tahu. Ih, kok ganteng deh. Ganteng banget Kak. Kan mereka kan habis syuting kan mereka itu kan yang jalan-jalan bareng kan. Iya, Albert nggak ikut. Albert nggak ikut, dia lagi pindahan. Kasihan. Yang ganteng banget Kak. Ya, ya Allah. Walaupun dia matanya nggak kelihatan. Kok ganteng ya dia. Kita Kok lihat bisa Yonggi ya. ini? Tuh, ternyata Dia juga aku bucin suka banget. dia di paruh kedua ini. Personal. Bisa dia berpaling dari Albert ya? Personal. Ya itu sih dia paling, dan menurutku dia cocok banget sama Bokhi si itu Yonggi sama Bokhi itu. Aku menjodohkan mereka kemarin. Macam Di paruh kedua ini jujur aku suka dua orang itu malahan. Apalagi kalau mereka lagi ada satu screen time berdua gitu kan. Wah itu combo sih. Yang satu polos, jujur banget. Yang satunya kayak culas, pikirannya duit aja gitu. Itu combo bagus. Tapi selain comblangin itu, aku juga nyomblangin Albert sama Jangmi asli. Oh iya iya. Aduh, tetep ya. Iya kan? Coba mereka ketemuan tapi saya Nggak nggak ada ketemu. ketemu. Mungkin kalau ketemu kayaknya Jangmi yang beneran suka deh. Kayak Kayaknya tipe yang Jangmi kayaknya iya. tuh. Tipe cegil. Jiwanya tuh jiwa-jiwa Jangmi banget tuh cowok kan. Kayak lucu deh kalau misalnya mereka ketemu. Nah, kamu suka siapa, Bit? Kalau kami tetap sini. Vaksinnya. Persis. Konsisten ya. Oke. Terus Albert kami suka daripada Madridnya. Ini ada yang berpaling ya ke Albert. Kak Yunda. Kalau aku sekali ini aku ke cewek dulu ya, ibunya Kang Nora. Walaupun ibunya ya terkesan matre dan lain-lain, ternyata beliau itu adalah putri Korea ya. Miss Korea. Miss Korea. Terus juga dia Nominasi. ini apa namanya, memperhatikan si Kang Noranya, nggak cuma kayak misalnya butuh duit, udah kamu datang ke bapakmu gitu, nggak gitu juga ternyata, bahkan bisa ninggalin si bapaknya atau berakting ya untuk menyelamatkan anaknya demi anaknya ini. Jadi sebenarnya memang matre itu memang Iya, matre. harus sih, harus ya. Semua orang di sini realistis ya. Iya. harus Cuman ya. tuh memang hidup dia tuh untuk menyelamatkan masa depan anaknya. Itu sih aku kayak Karena dia tahu kelemahan terbesar anaknya tuh gampang dibodoh-bodohi kan. Terlalu polos nih si Kang Noranya. Tapi ternyata nggak polos-polos banget sih. Enggak sih. aku malah ngeliat Kang Nora tuh cantik banget, nggak tahu kenapa. Lucu sih kalau menurut aku. Kayak kok nih, kamu nih kok cantik banget ya, aku bilang. Dengan rambut ikalnya itu ya nggak sih? Kayak, Dia kasihan nggak sih pas dicampain sama Jongwoo itu. Iya. Itu dia marah sih itu. Kayak ya Allah. Manusia Iya. baik. Iya sih, mentang-mentang orang baik ya. Kayak dia mikirnya dia nggak bakal sakit hati lah karena kebaikannya dia. Tapi aku juga suka ini scene-nya Albert sama bapaknya. Aku suka kasih sayang bapaknya. iya benar. Nah, di akhir Ayah dan anak ini benar-benar bikin iri sih. Pertemuan mereka di akhir kan, aku bilang ini bapak nih, bukan maksudnya ya bapak tuh. Ya, memang bapak. Maksudnya apa ya? ini gimana sih Kak? Maksudnya? Maksudnya ya gitu. Memang bapak yang tidak pantas untuk ditiru cuman itu aja. Ya, betul. Bapaknya Nora. Ya nggak bener emang. Sampai akhir pun ya Allah, Pak, Iya, sampai minimal merasa bersalah atau apa gitu. Nggak ada. Buset nih orang tua. Toxic banget ya. Kayak anaknya mati nggak sih, gila. Kayak kalau aku jadi Kang Nora, lantai kamar mandi. Lantai kamar mandi. Tunjukkan caramu. Lantai kamar mandi. Please Kok Kak panjang Jaida. umur gitu loh kan, bapak-bapak yang kayak gitu tuh heran aku. Jahat. Hei, kriminal otaknya.
Nah, karena tokoh dan cuplikan udah, saatnya kita membahas teori-teori. Kita kupas tuntas kemarin teori yang sudah kita jabarin di paruh pertama. Kemarin kita ngomongin apa ya teorinya? Teori namanya dulu Undercover Miss Hong. Oh, kita ngomongin judul ya, Mbak? Judul dulu. Aku nggak ingat Ini saya. teori undercover Miss Hong. Iya. Enggak, Kak. Hah? Ini tuh cuman judul yang muncul. Kayak cuplikan adegan gitu loh. Kira aku. Nggak ada yang ngomongin teori soalnya. Kami juga bingung apa. Iya. Teori Oh ini ada pertanyaan sih lebih tepatnya. apa? Misi misterius Presiden Shin Jung-woo. Ternyata cuma balas dendam terhadap Han Min yang dia tuh dulu pernah sakit hati gitu aja nggak sih intinya, ya kan? Kayak ya misi balas dendam lah, bisa kita bilang misi balas dendam walaupun gagal. Dia terlalu naif ya untuk membalas dendam, terlalu jahat gitu loh pembalasan dendamnya. Kalau Gembo itu kan sebenarnya balas dendam juga, cuman dia lebih elegan aja. Terus Sama ini apa tujuan Ibu Song di Hanmin? ternyata ya Han Min Untuk dirinya sendiri sih memang. 30 tahun. endingnya Kenapa? dia nah mau meninggoy barulah sadar tuh kan ibu Song itu. Tapi aku jujur nggak nyangka kalau si komplotannya Song itu malah berkomplot juga ke Pak Han Min itu. Kami kira Kak sebelumnya Ibu Song sama orang bengkel tuh Suami istri. iya kayak ada hubungan tersendiri gitu loh. Aku udah menduga, soalnya pikiranku juga ke sana. Astagfirullah. Kayaknya mereka udah dekat banget ya. Ini Pak Sutri kah ini? Jangan-jangan ada hubungan mantan Khusus. juga gitu kan atau apa ternyata Iya. enggak. Soalnya terpatahkan di yang dia tiba-tiba dicekek depan Pak Han Min itu kan. Iya. Oh, ternyata bukan Pak Sutri guys. Apa ini? Hubungan bisnis biasa aja ternyata kan. Karena Ibu Songnya ngambil duit dewek juga dah sih. Jadi Ya tuh. Perkara uang ya lagi-lagi. Sama ini misi Albert tersembunyi. Ternyata emang ada sih. Untuk menguak kebenaran iya. dari Awalnya. kematian pamannya dia ya. Iya. Dialah yang membuat perompak. Iya. Iya udah, ternyata iya udah. Karena itu bagian dari plot twistnya. Yang buat tuh bukan dia, yang buat tuh Yonggi. Iya. Kalau dia Aktor mah kamu. cuma ngusulin aja ya. Ini dia kaptennya. Ternyata dia kaptennya yang dicari sama Hong Gembo selama ini. Ternyata di manajemen risiko itu tuh emang berguna orang-orangnya ya, semuanya. Walaupun nampak kosong semua ya. Divisinya Iya. hura-hura. Dia kerja 1 hari libur seminggu. Itu banyak ya Allah ya nanya. Skillnya serius, pekerjaan misterius. Iya bener. Itu bener-bener deh dari Pak Bang Jinmoknya aja itu juga skill untuk hitungan Iya. akuntansinya itu udah akurat banget kan. Dan Jadi- ternyata bukunya ada 12, 13 bahkan. Wajar Gembo itu teriak dia di Iya. sidang. Audio. Bisa-bisanya nanya di mana. Ya itu Ya. Albert. Perkembangan karakter Gobokhi. Semuanya berkembang sih menurutku Iya. ya. Kayak dari yang kemarin setengah-setengah kayak kurang genep, akhirnya di sini genep ya. Kayak Gobokhi itu kan kemarin nggak genep tuh. Tapi memang penulisnya adil ya sama Adil. semua karakter Kak. Jadi semua karakter nih dapat spotlightnya masing-masing gitu. Nggak ada yang loh. dia anak tiri kan kan? Sampai ke anak kecilnya aja kita tahu kisah hidupnya gitu Sudah. kan. Bahkan dia loh yang nyebutin akhir dari 3 karakter itu. Dia nenangin Nora. Betul. Kayak semua perkembangan karakternya mantap sih. Iya Bagus. betul. Bukan Gokhi aja. Ini aku puas sih untuk perkembangannya si Gobokhi itu. Memang sesuai dengan bahkan melebihi ekspektasi sih. Ternyata dia nggak
itulah senaif itu tentang uang ya. Ya, tapi yang aku sayangkan satu cuma dari Bokhi. Apa? Di akhir dia kenapa jadi biduan? Jiwanya Fit, Itu itu memang jiwanya. Kayak norak banget Bokhi penampilanmu. Jadi jabat kabupaten. Iya, di Jawa Kabupaten dia Kak. Ya Aduh, Allah. tapi siapa yang nyangka Jangmi yang asli mau diajak kerja sama? oh iya bener lagi. Jadi di salonnya. Makanya cocok itu kayaknya nanti kalau ketemu sama si Albert ya. Ini kan kami juga mencomblangnya. Sayangnya itu ya nggak ada dialognya Yonggi sama Boki yang kayak aku mendukungmu 100% gitu kan. Aduh. Kak, berharap Ya, banget ya. sayangnya tidak ada guys. Sayangnya ini bukan romance ya. Lanjut, siapa yang akan bergabung dengan Jangmi? Banyak ya ternyata. Semua tokoh ini. Tokoh penting. Semua tokoh kecuali Bu Song Iya. sama Pak Hanminnya lah. Mm-mm. Semuanya kayak yang paling nggak nyangka tuh ya dia sampai ke mamanya Nora juga itu sih. Jangan apa yang CEO baru tuh kan juga masuk. Oh iya, Changjil, Changjil. Changjil. Aduh, misong. Yang- Mana? Dia tiap hari memantau kan? Iya. Yang siapa? Bapak satu lagi yang pakai kacamata So Dongyu So Dong-gyu. Aku kira perkembangan karakter di akhirnya bakal biasa aja. nggak maksud aku dia bakal masuk lagi atau gimana, ternyata enggak ya. Dianya realistis. Dianya. Dia merasa kayak aku kan tergabung nih di Iya, di sindikat jalan penggelapan dana gitu kan. Jung Il untung tidak ya. Ternyata dia bersih ya. Dan aku ingat kata-kata Cuman dia. memang agak julid aja. Iya betul. Kata-katanya Pak So itu untuk si Cha Jung Il, posisi membentuk karakter. Iya sih, tulisnya di note. Oh iya benar. Aduh, ya lo ngakak waktu apa? Iya numpahin di rumah. Dia baca Posisi membentuk karakter. Mana itu kalimatnya yang ini lagi gembul lagi, bukan kalimatnya Pak So. Yang dia terngiang-ngiang dengan kalimatnya gembul. Aku kan CEO ya. Aduh, dia kayak love and hate gitu ya sama si gembulnya. Terus lanjut ya. Betul. Lanjut nasib Hanmin di akhir. Hanminnya selamat. Cuma ya orang-orangnya dengan wajah baru aja ya. Si Cha Jung Il itu siapa sangka. sangka dia menjadi presiden. Atas usulan sohibnya ya. Ya itu sih. Awalnya si Gembo kan juga nggak mau. Iya. Jangan sampai seperti yang aku kira. Iya. Ternyata memang iya. Aku berharapnya gini, semoga dipelintir ke Bang Jinmok ya. Iya. Cha Jung Il. Ternyata Jung Il. Aduh. Lanjut, plot twistnya apa? Nah itu tadi ternyata ya kapten dari perompak di Yowido itu ya si Albert. Ya. Terus plot twist yang agak jauh dari ending, ternyata si Kim Mi-sok temennya asramanya dia tuh udah tahu kalau itu Ya. bukan Jangmi. Ternyata itu Gembo. Dia udah tahu dari awal. Terus apa lagi plot twistnya? Itu tadi yang Yepi Yapi itu yang Ada 13 kopian. Ya, 13 kopian itu iya, capek iya. banget gak sih? Iya, sejauhnya udah. Aduh. Itu terus apa lagi ya? Tapi ini mungkin bagian dari plot twist ya. Pasti penonton mengira si Sim Jong Woo ini bakal ada posisi. Ternyata dia mengundurkan diri selamanya. Iya. Dia memilih kembali ke Amerika ya. Nah, itu dia. Terus apa lagi, Kak? Yang di akhir ada cameo nggak ada nggak sih? Cameo-nya Ada ya? ya Shin Yuna itu sih, adiknya Gembo Cuman Yuna. Jangmi. Ya, cuman itu ya. Satu. Ya itu doang. Udah. Sama ini plot twist-nya tuh, ternyata adiknya Pak Yun yang di OJK tuh Oh iya, korban korban. pembunuhan Bu Song. Tapi itu dari awal juga pasti dibun-bun dah Udah sih. ngarah ya. Udah. Cuma kita nggak nyangka aja kalau emang ternyata beneran gitu. Iya. Terus apa lagi? Udah selesai. Udah ya. Hmm. Kayaknya ini bakal tayang di sesi masih Ramadan kah? Beneran. Karena ini sepertinya akan tayang di Lebaran. Oh iya, Kita sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 1447. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepertinya udah selesai. Saatnya kita merating drakor Undercover Miss Hong. Berapa kira-kira? Siapa? Duluan.
Oke, aku kasih rating 9. Ngurut ya. Ya. Aku 9 juga. Aku 9,2. Untuk Albert. aku 10 untuk Albert. 10/10 ya. Oke, mungkin bagi yang suka nonton Vaksin Y bisa nonton Dan Albert. Banget lah, ilaha illallah. Vaksinnya tuh yang paling recommended ya. Kalau The Hears kayaknya udah pada nonton ya. Ini yang terbaru kemarin, The Judge from Hell. Itu bagus tuh, dia jadi jaksa di situ. Hakim, jadi hakim. Terus yang sebelumnya itu juga di Dr. Slump tuh dia main juga. Itu recommended. Yang baru ya. Kalau yang lama ya mungkin ya The Hears. Ini apa yang dia ke masa depan itu? Sisyphus the Myth itu juga recommended. Heartstring juga nggak ada. Apa? Heartstring. Aku nggak nonton itu. Kamu nonton? Nonton. Nah, kalau Albert ini kan baru ya. Dia kemarin nongol di The Haunted Palace, tapi cuman sebagai cameo. Itu kayak Gumiho gitu dia, tapi bukan Gumiho dia. Kayak sejenis Gumiho gitu. Itu bisa nonton The Haunted Palace yang menurut aku paling recommended sih itu. Kalau Go Kyung Pyo yang jadi Shin Jong Woo itu bisa nonton Replay 1988. Yang konyol banget itu yang dia di ini itu 2024 apa ya, aku lupa judulnya. Dia tuh nanti suaranya berubah gitu loh, dia bisa perubahan suara gitu, dia komedi romance. Terus kalau Gobokhi itu nongol di mana ya? Oh, di ini, di Gangnam Beside Disney, drakornya Disney. Tapi kalau mau seputar Undercover Miss Hong yang kayak ekonomi itu bisa seni negosiasi, The Art of Negotiation, yang pemeran utamanya ini Lee Jae Hoon. Itu seputar itu bisa. The Auditors itu juga bisa, yang mau belajar ekonomi gitu ya. Itu sih yang paling recommended sejauh ini. Udah, ada lagi? Udah. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. selamat lebaran. Makan ketupat. Ngotain drakor. Ngotain aja nggak sih?